Film ini menceritakan sebuah keluarga yang sedang asik liburan di tengah-tengah lautan. Tanpa disadari, tiba-tiba beberapa keanehan mulai terjadi hingga membuat kapal mereka mengalami kerusakan. Namun tak hanya itu, hal yang sangat mengejutkan justru terjadi ketika mereka sadar bahwa seluruh air lautnya tiba-tiba saja menghilang. Bahkan saat mereka mencoba menyelamatkan diri, mereka justru dikejar oleh jutaan makhluk misterius yang hendak memakan mereka. Lalu apakah keluarga ini bisa selamat dari bencana misterius tersebut? Mari kita simak kisah selengkapnya. Film ini bermula ketika seorang pria bernama Tom dan istrinya yang bernama Julia, serta kedua anaknya yaitu Casey dan Ben sedang asik menikmati liburan musim panas mereka di atas kapal di tengah lautan Karibia. Saat Tom sedang mengajari Ben cara menggunakan alat pancing dan Casey sedang sibuk dengan HP-nya, Julia mencoba berenang, namun setelah beberapa saat, entah mengapa tiba-tiba ia mulai terseret oleh arus yang membuat ia semakin menjauh dari kapal. Sehingga Tom pun langsung menyalakan kapalnya untuk menjemput Julia yang hampir saja tenggelam. Julia kemudian menjelaskan pada Tom tentang apa yang ia alami sebelumnya. Dan karena Tom mengira bahwa itu kemungkinan adalah pusaran air, ia akhirnya menyuruh semua orang untuk tidak berenang sembarangan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Singkat cerita, ketika malam tiba, Tom dan yang lain mulai merayakan hari ulang tahun band yang ke-13. Di mana di sana, Tom memberikan hadiah berupa sebuah laptop gaming keluaran terbaru. Tetapi Julia mengingatkan bahwa Ben tidak boleh menggunakan laptop itu untuk bermain game terus-terusan karena ia juga harus menggunakannya untuk belajar. Selain laptop, Casey juga memberikan Ben hadiah berupa topeng Medusa yang mungkin bisa digunakan Ben untuk mengikuti acara Halloween. Sementara Julia memberi hadiah berupa gelang yang terbuat dari batu laut yang saat ini sedang ngetren di kalangan para remaja. Mereka lalu berfoto bersama-sama. Dan setelah acara itu selesai, Casey pun mencoba menghubungi pacarnya yang sedang berada di kota. Namun entah mengapa pacarnya mengatakan bahwa di sana sedang ada badai aneh yang sangat mengerikan yang membuat koneksi mereka tiba-tiba saja terputus. Tak lama kemudian, mereka mulai mendengar ada suara aneh dari luar kapal. Lalu saat mereka mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari ikan paus yang sedang melintas di sekitar sana. Yang mana hal itu membuat mereka sempat panik karena salah satu ikan paus berukuran raksasa tak sengaja menyenggol kapal mereka. Khawatir jika kapal mereka mengalami kerusakan, Tom pun mencoba menyelam ke laut untuk mengecek apakah keadaan kapal mereka baik-baik saja. Namun ketika Tom kembali, entah mengapa ia justru mengalami luka yang cukup parah di lengan kirinya karena Tom tak sengaja menyenggol baling-baling kapal. Di sana Tom mengatakan bahwa kapal mereka mengalami sedikit penyok akibat benturan yang diakibatkan oleh ikan paus itu. Dan untuk mencegah kerusakan kapalnya bertambah parah, Tom akhirnya menyuruh Julia untuk segera menghubungi petugas pantai agar mengirimkan bantuan pada mereka. Meski begitu, entah mengapa mereka kesulitan dalam menghubungi petugas pantai karena sinyalnya terputus-putus. Dan setelah Tom menghitung persediaan makanan mereka, ia mengatakan bahwa mereka masih memiliki persediaan yang bisa digunakan selama 4 hari ke depan. Sehingga mereka masih memiliki waktu untuk menunggu kapal yang mungkin melintas di sekitar sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka kembali mendengar ada suara aneh dari luar kapal. Tetapi kali ini suara itu bukanlah berasal dari ikan paus, melainkan beberapa meteor yang mulai terjatuh di dekat mereka. Sehingga Tom akhirnya terpaksa menyalakan kapalnya agar mereka bisa menjauh dari meteor-meteor tersebut. Tanpa disadari ternyata objek yang jatuh di dekat kapal mereka itu bukanlah meteor, melainkan serpihan-serpihan pesawat yang baru saja terbakar. Dan karena Tom sudah menyalakan kapalnya, kerusakan pada mesin kapal itu pun kini menjadi semakin parah sehingga mereka tak bisa menyalakan kapal itu lagi. Tak hanya itu, entah mengapa lautan yang sebelumnya sangat tenang, tiba-tiba mulai bergejolak, bahkan Julia juga mulai mimisan tanpa sebab, yang mana hal itu menandakan bahwa keadaan di sana sedang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya, Tom pun menyuruh semua orang untuk segera memakai pelampung.
Singkat cerita, keesokan harinya, saat Tom dan yang lainnya baru saja terbangun dari tidur, betapa terkejutnya mereka karena kapal yang mereka tumpangi kini sudah berada di atas gunung di tengah-tengah dataran kering yang sangat luas. Padahal sebelumnya, mereka masih berada di tengah laut. Awalnya mereka mengira bahwa mereka terdampar di suatu pulau. Namun setelah Tom mengecek lokasi mereka, ia mengatakan bahwa mereka seharusnya masih berada di tengah-tengah lautan, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka saat ini tidak sedang terdampar, melainkan air lautnya yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Sementara dataran luas itu merupakan dasar dari lautan. Selain itu, Tom juga menyadari bahwa kompasnya yang seharusnya menunjuk ke arah utara, kini justru berubah menjadi ke arah selatan. Sehingga ada kemungkinan bahwa bumi baru saja mengalami perubahan lempeng bumi secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya perubahan pada dataran yang ada di seluruh dunia. Tampaknya perubahan lempeng bumi itu membuat dataran yang ada di lautan terangkat ke atas, yang mana hal itu menjelaskan mengapa air laut tiba-tiba saja menghilang. Tetapi meski begitu, Tom justru lebih khawatir dengan orang-orang yang ada di daratan. Karena mungkin saja seluruh daratan kini berubah menjadi laut yang bisa menyebabkan seluruh orang meninggal dunia. Mendengar hal itu, Casey pun hanya bisa menangis karena ia tak tahu apakah pacarnya kini baik-baik saja. Sementara Ben justru asik menerbangkan balon sambil berjoget TikTok di atas bebatuan karena ia merupakan bocil gen alpha yang tak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, meski dunia sedang kiamat sekalipun. Tak lama kemudian, Tom tiba-tiba mendapat panggilan radio dari seorang pria bernama Nao, yaitu seorang kapten kapal selam kecil yang juga berhasil selamat dari bencana misterius tersebut. Karena ia berada di dalam kapal selam miliknya saat air laut mulai menghilang. Selain itu, Nao juga mengatakan bahwa seluruh komunikasinya dengan orang-orang yang ada di daratan kini sudah terputus. Yang mana hal itu membuat mereka tak bisa mendapat bantuan. Namun masih ada satu hal lagi yang membuat Nao sedikit ketakutan, yaitu jika lempeng bumi mulai bergerak lagi, ada kemungkinan bahwa air laut akan kembali. Mendengar hal itu, Tom berencana pergi ke tempat Nao karena kapalnya kini sudah rusak parah dan kapal itu tak mungkin bisa bertahan jika air laut mulai kembali. Tetapi di sana Nao mengatakan bahwa kapal selam miliknya tak bisa menampung seluruh orang, sehingga Tom pun meminta Nao untuk membawa kedua anaknya saja. Setelah mengecek koordinat lokasi Nao, Tom memperkirakan bahwa jarak antara lokasi mereka dengan lokasi Nao membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari jika mereka berjalan kaki. Yang mana hal itu membuat mereka harus bersiap-siap terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan yang cukup panjang tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika Tom sedang mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba ia melihat ada seorang pria yang sedang berjalan bersama dengan seekor anjing berwarna hitam. Dan tampaknya pria bernama Johnny itu sedang terluka, sehingga Tom mencoba mendekati Johnny sambil menawarkan air minum miliknya. Awalnya Johnny menerima bantuan dari Tom, namun tanpa disadari saat Tom lengah, entah mengapa tiba-tiba Johnny langsung menyerang Tom. Bahkan ia juga menusukkan senjata miliknya pada Tom, hingga Tom pun meninggal dunia. Sementara Julia yang melihat kejadian itu pun langsung kembali ke dalam kapal dan menyuruh anak-anak untuk segera bersembunyi. Lalu ketika Johnny berhasil masuk ke dalam kapal, ia mencoba mencari keberadaan Julia yang saat itu sedang bersembunyi di luar kapal. Dan di saat yang bersamaan, Julia juga berhasil mengalahkan anjing milik Johnny yang mencoba menyerang dirinya, yang mana hal itu membuat Johnny sangat marah setelah ia tahu bahwa anjing miliknya sudah tiada. Tak lama kemudian, Johnny akhirnya berhasil menangkap Julia. Namun saat ia hendak melakukan sesuatu pada Julia, tiba-tiba dari belakang, Casey langsung menembakkan pistol suar ke arah Johnny, hingga ia tak sengaja membuat kapal itu terbakar.
Dan tak lama setelah Julia selesai mengambil barang-barang mereka, kapal itu pun akhirnya meledak. Di sana mereka sempat memeluk tubuh sang ayah yang kini sudah meninggal dunia. Tetapi tanpa disadari, ternyata Johnny berhasil selamat dari ledakan tersebut, sehingga Julia pun menyuruh kedua anaknya untuk segera pergi dari sana sebelum Johnny berhasil menangkap mereka. Singkat cerita, setelah mereka berjalan cukup jauh, Julia menyuruh kedua anaknya untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara ia mencoba mencari tahu di mana lokasi Nao berada. Dan di sana Casey sempat menyalahkan adiknya, karena ada kemungkinan bahwa psikopat itu datang menghampiri mereka gara-gara ia melihat balon yang diterbangkan oleh Ben sebelumnya. Meski begitu, Julia mencoba menenangkan Ben bahwa ini bukanlah salahnya. Dan ia menyuruh kedua anaknya untuk tidak bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain, melainkan mereka harus bekerja sama agar mereka bisa selamat dari masa-masa sulit seperti sekarang ini. Selama melakukan perjalanan, Ben sempat menemukan seekor ikan hiu yang sudah tidak bisa bergerak lagi karena kekurangan air. Lalu ketika Julia melihat ke arah belakang, betapa terkejut dirinya karena Johnny ternyata masih mengejar mereka. Sehingga ia menyuruh kedua anaknya untuk segera berlari sebelum Johnny berhasil menyusul mereka. Lalu ketika mereka sudah berjalan cukup jauh, Julia menyuruh Ben yang terlihat kelelahan untuk minum terlebih dahulu. Tetapi karena Casey sebelumnya tak menutup botol minum itu dengan rapat, air yang ada di botol itu sepertinya bocor hingga airnya tersisa sedikit dan tak cukup untuk mereka bertiga. Di sana Casey dan Julia sempat bertengkar satu sama lain karena Casey selalu saja menyalahkan seseorang dan tak pernah mau meminta maaf, padahal dirinya juga salah. Namun pada akhirnya, mereka kembali berbaikan dan melanjutkan perjalanan lagi. Saat hari mulai malam, mereka berhasil menemukan sebuah bangkai pesawat yang sudah dipenuhi oleh karatan. Dan karena mereka tak punya tempat untuk berlindung di malam hari, mereka akhirnya terpaksa bersembunyi di sana sambil menunggu hingga keesokan harinya. Selama berada di dalam pesawat, Casey mengatakan ia masih tidak percaya bahwa sang ayah kini telah meninggal dunia. Dan untuk menghibur kedua anaknya, Julia pun mencoba menceritakan kenangan masa lalu tentang bagaimana ia bertemu dengan Tom. Hari itu saat Julia masih berumur 22 tahun, Julia yang merupakan seorang dokter itu tiba-tiba mendapat pasien yang tak lain adalah Tom yang sedang mengalami kritis gara-gara alat selam miliknya mengalami kebocoran ketika ia sedang melakukan penelitian tentang karang laut, hingga akhirnya Tom dirawat di rumah sakit itu selama 3 hari. Setelah Tom keluar dari rumah sakit, entah mengapa tiba-tiba Tom kembali menemui Julia sambil membawakan buket bunga berukuran raksasa, yang mana hal itu membuat Julia sempat terkejut. Dan sejak saat itu, Julia dan Tom mulai berkencan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Selama masih hidup, Tom sering mengatakan pada mereka bahwa setiap masalah pasti ada solusinya jika mereka mau bekerja lebih keras lagi. Sehingga Julia meminta kedua anaknya untuk bekerja sama dan tidak saling menyalahkan lagi agar mereka bisa selamat dari kejadian ini. Singkat cerita, saat Casey sedang buang air kecil, tanpa disadari tiba-tiba Johnny datang dan hendak menyerangnya. Namun Julia berhasil menghentikan hal itu. Dan di sana, Julia pun melampiaskan semua kemarahannya pada Johnny karena ia sudah membuat sang suami tercinta meninggoy dunia. Keesokan harinya ketika Julia dan yang lain hendak pergi dari sana, mereka pun sempat kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuh Tom yang sudah meninggal itu. Karena tubuhnya kini dipenuhi dengan sobekan seperti dicabik-cabik oleh binatang buas. Yang mana hal itu membuat mereka harus berhati-hati karena mereka masih belum tahu binatang apa yang sedang berkeliaran di sekitar sana. Lalu setelah mereka berjalan cukup jauh, entah mengapa Ben tiba-tiba mulai bertingkah sangat aneh. Bahkan ia langsung mencelupkan wajahnya ke dalam sebuah kubangan air. Karena Ben ternyata mengalami dehidrasi parah, hingga ia mengira bahwa genangan air itu merupakan genangan air bersih. Meski begitu, Julia dan Casey mencoba menguatkan Ben. Namun karena cuacanya sangatlah panas, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu ketika mereka menemukan ada banyak kursi bekas yang berserakan di sekitar sana.
dan mereka pun membuat sebuah tempat istirahat dari tumpukan kursi-kursi itu. Singkat cerita, saat hari mulai malam, entah mengapa Julia tiba-tiba terbangun saat ia mendengar ada suara aneh yang asalnya tak jauh dari tempat mereka berada. Tetapi setelah mengecek asal suara tersebut, ia menyadari bahwa mereka sedang diintai oleh binatang buas, sehingga ia langsung menyuruh Casey dan Ben untuk segera pergi dari sana. Dengan tergopong-gopong, mereka mencoba kabur ke arah sebuah kapal pengangkut barang, di mana di sana mereka menemukan beberapa awak kapal yang langsung masuk ke dalam kontainer karena mereka takut dengan binatang buas yang sedang mengejar Julia dan yang lain. Dan pada akhirnya, Julia menyuruh kedua anaknya untuk segera naik ke atas kontainer sebelum binatang-binatang itu menyerang mereka. Ternyata binatang buas yang selama ini mengejar mereka bukanlah binatang buas seperti serigala atau semacamnya, melainkan ribuan kepiting laut kelaparan yang langsung menyerang para awak kapal di dalam kontainer. Dan kejadian itu membuat salah satu kaki Julia mengalami luka yang cukup parah akibat terkena capitan kepiting. Tak lama kemudian saat Julia terbangun dari pingsan, ia menyadari bahwa kedua anaknya sudah tidak ada di sana lagi. Dan ketika ia mencoba mengecek ke dalam kontainer, betapa terkejut dirinya karena seluruh awak kapal yang ada di kontainer itu kini sudah meninggal dengan tubuh tercabik-cabik. Pada akhirnya, Julia berhasil menemukan Casey di mana di sana Casey mengatakan bahwa ia dan Ben baru saja mencari pertolongan. Namun karena mereka tak bisa menemukan siapapun, mereka akhirnya terpaksa berlindung di dalam kontainer terlebih dahulu sambil menunggu hingga badainya reda. Di sana Julia mencoba menutup lukanya dengan cara membakar menggunakan bubuk mesiu agar lukanya tak semakin parah. Dan setelah badainya reda, mereka pun mengambil seluruh persediaan yang dimiliki oleh para awak kapal, termasuk minuman dan juga senjata mereka. Selain itu, Julia juga berhasil menemukan sebuah walkie-talkie dan ketika ia memasukkan saluran radio milik Nao, ia akhirnya berhasil menghubungi Nao lagi. Di mana di sana, Nao mengatakan bahwa lokasi mereka kini sudah cukup dekat, sehingga ia akan menembakkan suar agar Julia tahu di mana keberadaannya. Setelah Julia berhasil menemukan keberadaan Nao, ia dan anak-anak pun bergegas pergi menuju ke sana. Tetapi meski tempat Nao tidak terlalu jauh, mereka cukup kesulitan untuk bisa ke tempat itu karena mereka harus menuruni beberapa tebing yang sangat curam. Singkat cerita, ketika mereka sedang melewati tebing-tebing tersebut, entah mengapa tiba-tiba terjadi getaran yang cukup dahsyat hingga membuat bebatuan yang ada di sana mulai terjatuh dan hampir menimpa mereka. Namun untungnya mereka berhasil selamat dari kejadian itu. Sayangnya, Julia justru terpisah dari anak-anak karena bebatuan itu membuat ia terjebak di antara tebing yang sangat tinggi, sehingga Julia menyuruh Casey untuk segera membawa Ben menuju ke tempat Nao sebelum air lautnya kembali, karena ada kemungkinan bahwa getaran itu merupakan pergerakan dari lempengan bumi. Awalnya Casey mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan ibunya begitu saja karena ia tak ingin kehilangan ibunya seperti saat ia kehilangan sang ayah. Tetapi Julia mengatakan jika mereka tetap berada di sana, maka mereka semua tidak akan selamat. Dan pada akhirnya, setelah mereka melewati tebing-tebing tersebut, Julia dan Ben akhirnya berhasil menemukan kapal selam milik Nao. Namun tanpa disadari, ternyata Nao kini sudah terluka parah gara-gara sebelumnya ia sempat diserang oleh orang random seperti Johnny yang sengaja menyerang Nao untuk merebut kapal selam miliknya. Menyadari hal itu, Casey mengatakan bahwa ia harus menjemput sang ibu karena ibunya merupakan seorang dokter yang mungkin bisa mengobati luka Nao. Dan sebelum pergi, Ben sempat memberikan gelang miliknya pada Casey, berharap Casey bisa membawa Julia hidup-hidup karena gelang itu merupakan jimat keberuntungan. Di sisi lain, saat Julia sedang mencari jalan lain untuk keluar dari sana, tiba-tiba ia menyadari bahwa para kepiting itu mulai berdatangan untuk memakan dirinya, yang mana hal itu membuat Julia terpaksa harus menembaki para kepiting tersebut meski ia hanya memiliki sedikit amunisi saja. Lalu ketika pelurunya habis, Julia sempat pasrah, bahkan ia juga mulai memikirkan bahwa ia akan bertemu dengan suaminya lagi. Namun tiba-tiba Casey datang untuk menyelamatkan sang ibu, sehingga Julia tak bisa menunjukkan sisi lemahnya di depan putrinya.
Dan pada akhirnya, Julia berusaha untuk meraih tangan Casey hingga ia berhasil keluar dari tebing itu. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera pergi menuju kapal selam karena para kepiting itu mulai mengejar mereka. Dan setelah mereka berhasil naik ke atas kapal selam, mereka tak sempat menyelamatkan Nao yang saat itu sedang terluka parah, sehingga Nao pun langsung dimukbang oleh para kepiting tersebut. Dia kemudian menyuruh anak-anak untuk segera masuk ke dalam kapal, sementara ia berusaha menembaki para kepiting yang mencoba naik ke atas kapal selam. Lalu saat Julia sudah masuk ke dalam kapal, mereka pun sempat ketakutan karena jutaan kepiting itu mulai mengerumuni kapal selam mereka. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba sebuah ombak raksasa mulai datang, yang mana hal itu menandakan bahwa getaran sebelumnya membuat dataran yang ada di sana kini kembali turun di bawah permukaan laut. Dan ketika ombak itu menabrak kapal selam mereka pun berputar-putar tak karuan hingga Julia mulai bermimpi tentang masa lalu mereka. Julia tak menyangka bahwa liburan yang sebelumnya mereka lakukan untuk merayakan hari ulang tahun Ben sambil bersenang-senang itu berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang sangat menyeramkan. Bahkan Julia juga kehilangan sosok pria yang paling ia cintai. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa mereka tak akan selamat dari guncangan hebat tersebut. Tetapi setelah mereka terbangun dari pingsan, Julia menyadari bahwa kapal selam mereka sepertinya sedang terhenti oleh sesuatu, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari kapal selam itu. Singkat cerita, ketika mereka berhasil keluar dari kapal selam, betapa terkejutnya mereka karena mereka akhirnya berhasil sampai di daratan. Namun sayangnya, hampir seluruh kota itu kini sudah hancur akibat bencana dahsyat yang terjadi sebelumnya. Tampaknya kota itu baru saja tenggelam ke dasar laut, sehingga mustahil ada seseorang yang bisa selamat dari bencana mengerikan yang sudah membuat seluruh kota itu menjadi porak-poranda. Yang mana hal itu menandakan bahwa Julia dan kedua anaknya merupakan sebagian kecil dari orang-orang yang berhasil selamat dari bencana itu. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.